Udara pagi di desa Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, terasa lembab oleh kabut yang turun sejak subuh. Di antara batang-batang karet yang menjulang, terdengar bunyi pisau sadap menggores kulit pohon, diiringi aroma getah yang menyengat. Hari itu tampak seperti pagi biasa, tenang, damai, dan penuh rutinitas. Tapi di balik kabut tipis itu, tersimpan rahasia kelam yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh kampung. Sekitar pukul 6 pagi, seorang penyadap karet menemukan sesosok tubuh laki-laki tergeletak di bawah pohon besar, berlumuran darah, dengan pakaian robek dan wajah yang nyaris tak dikenali. Tak lama kemudian, kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut, membuat warga berbondong-bondong datang ke lokasi. Polisi yang datang langsung memasang garis kuning dan memulai penyelidikan. Nama korban akhirnya diketahui Dika, seorang pedagang hasil kebun yang belakangan dikenal sering mampir ke rumah pasangan muda, Bagas dan Lestari. Siapa sangka, di balik senyum lembut dan rumah sederhana mereka, tersimpan kisah cinta terlarang, amarah, dan kehormatan yang tercabik. Bagas, lelaki penyadap karet yang hidupnya sederhana, dikenal sabar dan rajin bekerja. Sementara Lestari, istrinya yang cantik dan pendiam, tampak selalu setia menunggu di rumah. Namun di balik kesunyian rumah kayu itu, ada bara yang tak terlihat, bara yang suatu hari meledak menjadi tragedi berdarah. Di sisi lain, ada Pak Mahmud, ayah Bagas, lelaki tua yang dihormati di kampung karena wibawa dan ketegasannya. Baginya, kehormatan keluarga adalah segalanya. Sedikit saja ada aib, berarti martabat yang dibangun seumur hidup akan hancur. Dan ketika rahasia hubungan Lestari dengan Dika terbongkar, Pak Mahmud tahu, darah pasti akan tumpah. Tak ada yang menduga, di tengah hening kebun karet dan sejuknya udara pegunungan Kerinci, dua lelaki dari satu keluarga ayah dan anak akan bersatu melakukan dosa yang sama, membunuh demi menjaga kehormatan. Tapi seperti kata orang tua dulu, tak ada rahasia yang abadi. Yang ditutup tanah, pasti akan dicium waktu. Dan memang, malam itu hanyalah awal dari runtuhnya sebuah nama baik yang selama ini mereka banggakan. Di pinggiran desa Sungai Penuh, di kaki pegunungan Kerinci yang sejuk, berdiri sebuah rumah kayu tua yang sederhana. Rumah itu milik keluarga Bagas, lelaki penyadap karet yang dikenal rajin dan jujur. Setiap pagi, sebelum matahari muncul dari balik bukit, langkah Bagas sudah terdengar di halaman. Bunyi sandal jepitnya berpadu dengan desir angin subuh dan suara serangga dari semak basah. Di pundaknya tergantung ember hitam dan pisau sadap yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Hidup Bagas tak mewah, tapi cukup. Ia menafkahi istri dan membantu ibunya yang sudah uzur di kampung seberang. Dalam kesederhanaannya, ia selalu bersyukur. Ia percaya kerja keras adalah ibadah dan rezeki tak akan salah alamat. Tapi, di balik keringat dan kesungguhan itu, Bagas sering merasa ada jarak di rumahnya. Jarak yang tak kasat mata, namun terasa makin hari makin lebar. Istrinya, Lestari, wanita muda berparas manis, dengan kulit kuning langsat dan mata lembut, sering duduk sendirian di beranda rumah. Tatapannya kosong ke arah kebun, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Saat Bagas pulang sore hari, ia selalu menyambut dengan senyum tipis dan secangkir kopi hangat, tapi senyum itu seperti kehilangan cahaya. Bagas kerap mengira istrinya hanya lelah. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu, ada rahasia yang perlahan menjerat hidup mereka. Di rumah itu juga tinggal Pak Mahmud, ayah Bagas. Lelaki tua berusia hampir 60 tahun, tubuhnya masih tegap meski rambutnya memutih di sisi pelipis. Ia dikenal keras, tegas, dan sangat menjaga kehormatan keluarga. Dalam pandangannya, harga diri lebih berharga daripada nyawa. Bagi warga kampung, Pak Mahmud adalah tokoh panutan. Sering diminta menengahi perselisihan antar warga. Namun di balik ketenangannya, ada sisi gelap yang tak semua orang tahu, masa lalu yang masih membekas dan rasa cemburu yang tak pernah padam. Hubungan antara Pak Mahmud dan menantunya, Lestari, sebenarnya baik di awal. Namun, seiring waktu, Lestari mulai merasa tidak nyaman dengan tatapan Pak Mahmud yang kadang terlalu lama, terlalu tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tak seharusnya. Ia tidak berani bicara pada siapapun, apalagi pada suaminya. Dalam budaya kampung, bicara tentang hal seperti itu bisa dianggap menentang orang tua. Maka Lestari memilih diam. Diam yang perlahan menjadi beban. Setiap malam, rumah itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik angin dari kebun karet di belakang rumah. Bagas kadang berbicara dengan ayahnya di ruang tengah, membicarakan hasil sadapan atau harga getah yang turun naik.
Lestari menyiapkan teh, lalu duduk mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia berusaha tampak tenang, tapi matanya sering menerawang jauh. Ada rasa kosong yang makin sulit ia sembunyikan. Hari-hari terus berlalu seperti itu, pagi kerja, malam diam, sampai akhirnya datang seorang lelaki dari masa lalu, Dika, teman sekolah Lestari dulu. Kini ia kembali ke kampung sebagai pedagang hasil kebun. Tubuhnya kekar, rambutnya tersisir rapi, dan tutur katanya halus. Saat pertama kali bertemu di pasar, Lestari tertegun. Dika menyapa ramah, senyumannya lebar seperti dulu. Hanya sapaan singkat, tapi sejak hari itu, hidup Lestari tak lagi sama. Dika mulai sering mampir ke rumah, kadang mengantar hasil kebun, kadang hanya sekadar silaturahmi. Bagas yang polos tak menaruh curiga. Ia bahkan senang punya teman ngobrol baru. Namun, perlahan-lahan, Dika mulai menembus batas. Ia tahu kapan Bagas pergi ke kebun, kapan rumah itu hanya dihuni Lestari dan Pak Mahmud yang sering tidur siang. Tatapannya, kata-katanya, semuanya seperti racun manis yang menembus hati Lestari yang kesepian. Hubungan itu berkembang cepat, seperti api kecil yang tiba-tiba menjalar di ladang kering. Lestari tahu itu salah, tapi setiap kali ia mencoba berhenti, Dika selalu datang dengan alasan baru, kadang rindu, kadang ancaman halus bahwa ia akan membuka rahasia mereka jika Lestari menjauh. Sejak itu, hidupnya berubah menjadi ketakutan yang tenang. Ia tersenyum di depan suami dan mertua, tapi di dalam dirinya, badai sudah mulai berputar. Bagas tidak pernah tahu. Ia hanya melihat istrinya makin pendiam, makin sering melamun. Kadang ia ingin bertanya, tapi selalu urung. Perempuan kadang butuh waktu sendiri, pikirnya. Ia terlalu percaya, terlalu cinta. Dan kepercayaan itulah yang kelak akan menjadi senjata paling tajam yang menusuk hatinya sendiri. Sejak kemunculan Dika kembali di kampung, hari-hari di rumah kayu kecil itu mulai berubah perlahan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata kasar, semuanya masih tampak normal di mata orang luar. Namun di dalam hati Lestari, ada pergolakan yang semakin sulit ia redam. Ia tahu hubungannya dengan Dika adalah dosa. Setiap kali Bagas berpamitan ke kebun, suara langkah suaminya yang menjauh membuat jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena rasa takut bercampur keinginan yang ia sendiri tak pahami. Dika, dengan tutur katanya yang lembut dan perhatian yang hangat, seakan tahu celah di hati Lestari. Ia datang bukan hanya membawa hasil kebun, tapi juga membawa bisikan-bisikan yang membuat Lestari merasa dilihat, dihargai, bahkan diinginkan. Sesuatu yang lama tak ia rasakan dari Bagas yang sibuk dengan ladang karet dan ayahnya yang kaku. "Kau terlihat kesepian, Tari," kata Dika suatu sore sambil menyerahkan buah durian muda. Perempuan cantik tak seharusnya menghabiskan waktu sendirian. Kata-kata itu seperti benih yang ditanam di tanah gersang. Hari demi hari, benih itu tumbuh menjadi rahasia gelap yang menyelimuti hidup Lestari. Awalnya hanya percakapan singkat di beranda, lalu menjadi pertemuan diam-diam di tepi sungai, dan akhirnya batas yang seharusnya dijaga pun terlewati. Malam-malam itu datang seperti bayangan singkat, panas, lalu hilang bersama angin, tapi jejaknya tertinggal di hati Lestari. Setiap kali usai pertemuan rahasia itu, ia menangis diam-diam di kamar. Wajahnya menunduk di depan cermin, matanya memandang pantulan diri yang terasa asing. "Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Tapi penyesalan hanya bertahan sesaat. Ketika Dika mengirim pesan lewat tetangga atau mampir dengan alasan dagangan, Lestari kembali goyah. Dalam kelemahan itu, ia tak sadar sedang melangkah ke jurang yang makin dalam. Sementara itu, Bagas tetap hidup dalam keyakinan bahwa istrinya adalah anugerah terbaik dalam hidupnya. Ia bekerja keras setiap hari, membawa pulang hasil getah, menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki rumah. Setiap kali melihat Lestari tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyum itu, ada kebohongan yang perlahan menggerogoti pondasi rumah tangganya. Di sisi lain, Pak Mahmud mulai mencium aroma tak beres. Pengalamannya sebagai orang tua membuatnya peka terhadap perubahan kecil. Tatapan Lestari yang sering melamun, sikapnya yang mudah gugup ketika ditanya, semuanya menimbulkan tanda tanya. Tapi Pak Mahmud bukan tipe orang yang cepat menuduh. Ia memilih mengamati dalam diam, menunggu waktu yang tepat. Dalam hatinya mulai tumbuh curiga. Dan bersama kecurigaan itu, muncul juga perasaan aneh, perasaan yang sejak dulu ia simpan rapat-rapat,
Rasa kagum bercampur iri terhadap menantunya yang muda dan cantik. Malam itu, hujan turun pelan. Bagas belum pulang dari kebun karena ada pekerjaan tambahan. Lestari duduk di ruang tengah, rambutnya terurai, tubuhnya dibalut kain batik tipis. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Ia tahu suara itu. Dika berdiri di luar. Wajahnya basah oleh hujan, tapi senyumnya tetap sama tenang. Penuh keyakinan. "Kenapa datang malam-malam begini?" bisik Lestari panik. "Tenang, aku hanya ingin bicara," jawab Dika sambil melangkah masuk. "Tolong jangan di sini, kalau ada yang lihat." Dika menatapnya lekat. "Aku rindu, Tari. Aku tidak peduli siapa yang tahu." Dalam sekejap, batas kewajaran kembali hilang. Malam itu, rumah kecil di kaki bukit itu menjadi saksi bisu atas dosa yang sama-sama mereka sadari, tapi tak mampu mereka hentikan. Di luar, hujan turun makin deras, menutupi segala suara. Namun, yang mereka tak tahu, Pak Mahmud ternyata belum tidur. Dari kamarnya, ia mendengar langkah-langkah samar dan bisikan lirih yang membuat darahnya mendidih. Ia berdiri, menatap gelap di luar jendela, dan dalam hati berkata pelan, "Jika benar apa yang kuduga, maka tak ada ampun bagi keduanya." Sementara Lestari berbaring dengan mata terpejam, di dalam dirinya tumbuh dua hal yang sama kuat, rasa takut dan rasa bersalah. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan menuntut bayaran, dan ketika saat itu tiba, bukan hanya cintanya yang akan hancur, tapi seluruh kehormatan keluarga yang akan runtuh bersama. Semenjak malam hujan itu, suasana di rumah kayu kecil milik keluarga Bagas terasa berbeda. Bukan lagi sekadar sunyi, melainkan berat seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Pak Mahmud mulai jarang berbicara. Ia lebih banyak duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, merokok dalam diam sambil menatap keluar jendela. Kadang-kadang, matanya menyipit menembus kabut pagi yang menggantung di antara batang-batang karet. Ada sesuatu di pikirannya yang tak bisa ia abaikan. Lestari berusaha bersikap seperti biasa. Ia masih menyiapkan kopi hitam setiap pagi, menyapu halaman, dan menyapa suaminya dengan senyum lembut. Namun di balik ketenangan itu, jantungnya berdegup tak karuan setiap kali bertemu pandangan mata sang mertua. Ia merasa seperti sedang diawasi, seperti setiap geraknya tengah diukur dan ditimbang oleh seseorang yang tahu rahasianya. Pak Mahmud memang tidak punya bukti, tapi nalurinya berkata jelas, ada yang disembunyikan menantunya. Ia bukan lelaki yang mudah curiga tanpa alasan, namun perubahan kecil pada Lestari, tatapan yang melayang, gerak tubuh yang gelisah, senyum yang terasa dipaksakan membuat semua tanda itu bersatu menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu tumbuh menjadi kemarahan yang diam-diam membara. Suatu sore, ketika Bagas masih di kebun, Pak Mahmud sengaja pulang lebih awal dari warung kopi. Ia berjalan pelan melewati jalan tanah yang becek setelah hujan. Langkahnya disertai desir angin lembab yang membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, ia melihat sosok laki-laki keluar dari halaman rumahnya. Laki-laki itu mengenakan kemeja putih, rambutnya disisir rapi, dan di tangannya ada tas kecil. "Dika." Pak Mahmud berhenti sejenak di balik pohon rambutan. Matanya menyipit, napasnya memburu. Ia tidak butuh penjelasan lebih. Sosok itu cukup untuk menegaskan semua kecurigaannya selama ini. Ia menunggu beberapa menit sampai Dika benar-benar pergi, lalu melangkah masuk ke rumah. Di dalam, Lestari tampak pucat, tergesa membereskan gelas di meja. Tangannya bergetar, suaranya parau ketika menyapa. "Bapak sudah pulang?" Pak Mahmud menatapnya tajam. "Baru saja." "Siapa yang datang barusan, Tari?" Cuma tetangga, Pak. Mengantar titipan." "Ah, begitu." Suara Pak Mahmud datar, tapi matanya tajam seperti pisau. Ia tidak ingin langsung menuduh, tapi setiap kata Lestari ia simpan di kepalanya, menunggu waktu untuk memastikan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Rokok di tangannya terbakar setengah, abu jatuh tanpa disadari. Dalam diam, pikirannya berputar. Kalau benar Lestari bermain di belakang anakku, kehormatan keluarga ini sudah mati, dan aku tidak akan tinggal diam. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Bagas pamit lebih pagi ke kebun, sementara Pak Mahmud berpura-pura sakit dan tetap di rumah. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Sekitar tengah hari, suara langkah pelan terdengar di halaman. Pintu depan terbuka. Sosok yang sama muncul, Dika. Pak Mahmud menahan napas dari balik pintu kamarnya yang sedikit terbuka.
Ia melihat Lestari berdiri di ruang tamu, wajahnya gelisah, tapi tidak menolak kehadiran lelaki itu. "Kenapa datang lagi, Dika?" "Aku takut," bisiknya. Dika tertawa kecil. "Tenang, Tari. Tak ada yang tahu. Aku cuma ingin melihatmu. Pergilah, Dika. Jangan kesini lagi." Namun Dika malah melangkah lebih dekat. "Kau tahu aku tak bisa jauh darimu." Suara mereka semakin pelan, tapi cukup untuk membuat darah Pak Mahmud mendidih. Ia menutup mata, menahan emosi yang bergolak. Tangannya mengepal, urat di lehernya menegang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dan bagi lelaki seperti dia, hal itu bukan hanya pengkhianatan, tapi penghinaan terbesar yang bisa diterima seorang kepala keluarga. Ketika Dika akhirnya pergi, Pak Mahmud keluar dari kamarnya. Lestari terkejut setengah mati. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. "Pak, Bapak belum tidur?" Pak Mahmud menatapnya lama, lalu berkata pelan namun penuh tekanan, "Aku belum buta, Tari. Jangan coba-coba menipu lelaki tua ini. Apapun yang kau sembunyikan, cepat atau lambat akan terbongkar." Setelah mengucapkan itu, ia berbalik menuju kamarnya tanpa menoleh. Tapi di dadanya, api dendam sudah menyala. Ia tahu, malam yang akan datang tidak akan lagi sama. Di luar, suara hujan kembali turun pelan. Lestari terduduk di lantai, tangannya menutupi wajah. Ia sadar, rahasianya tak lagi aman. Di saat yang sama, di kebun jauh di sana, Bagas tengah menatap langit mendung, tanpa tahu bahwa badai sebenarnya sedang menuju ke rumahnya sendiri. Siang itu, langit di desa Sungai Penuh tampak kelabu. Awan berat menggantung di atas kebun karet, dan udara lembab membuat daun-daun tampak berkilau oleh embun sisa hujan pagi. Bagas berjalan pulang lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak pagi tadi, semacam perasaan gelisah tanpa sebab. Ia bahkan sempat melihat bayangan seseorang melintas di depan rumah saat berangkat ke kebun. Langkahnya makin cepat ketika melihat pintu rumah sedikit terbuka. Suara samar terdengar dari dalam. Suara laki-laki dan perempuan yang saling berbisik. Ia berhenti sejenak di depan pintu, mencoba memastikan. Suara itu jelas bukan suara Pak Mahmud, dan nada lembut perempuan itu membuat darahnya berdesir. Ia mengenali suara itu Lestari. Bagas mendorong pintu perlahan. Engsel tua mengeluarkan bunyi kriet yang membuat dadanya semakin berdegup. Dari celah pintu kamar, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Lestari duduk di tepi ranjang, wajahnya memerah, sementara Dika berdiri di depannya, tangannya menggenggam lembut tangan istrinya. "Dika, jangan di sini." Kalau Bagas pulang tiba-tiba, bisik Lestari panik. Dika tersenyum miring. "Tenang saja, dia sibuk dengan pohon karetnya. Tak akan cepat pulang." Kata-kata itu menusuk hati Bagas seperti pisau. Dunia di sekelilingnya mendadak sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang tersengal. Ia memejamkan mata, berharap ini mimpi buruk. Tapi ketika membuka mata lagi, pemandangan itu masih di sana. Pintu kamar mendadak terbanting keras. "Dika!" Suara Bagas meledak seperti petir. "Apa yang kau lakukan di rumahku?" Lestari menjerit, tubuhnya gemetar. Dika terkejut tapi masih berusaha tenang. "Bagas, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang bisa kau jelaskan," teriak Bagas, wajahnya merah padam. "Kau tikam aku dari belakang." "Dika, aku percaya padamu." Lestari mencoba meraih tangan suaminya, menangis terseduh. "Ampuni aku, Mas. Aku khilaf. Aku takut. Aku..." Bagas menepis tangannya kasar. "Takut? Kau tidak takut waktu bersamanya?" Suara gaduh itu membuat Pak Mahmud keluar dari kamar. Ia membeku di tempat melihat pemandangan di depan matanya. Menantunya setengah berpakaian, lelaki asing berdiri ketakutan, dan anaknya yang wajahnya merah penuh amarah. "Ya Allah!" Suaranya berat, gemetar antara marah dan malu. "Jadi ini yang selama ini kalian sembunyikan?" Dika mencoba mundur, tetapi Pak Mahmud melangkah maju. Tubuhnya yang tua tampak bergetar menahan emosi. "Kau berani masuk ke rumah anakku? Mempermalukan keluarga ini?" "Pak, saya..." "Diam!" bentaknya keras. "Kau sudah hancurkan nama baik kami." Bagas, yang masih menggenggam kepalan tangan, nyaris menerjang Dika, tapi Pak Mahmud menahannya. "Bukan sekarang, Nak," katanya pelan namun tajam. "Bukan sekarang." Mereka bertiga berdiri di tengah ruangan dalam diam yang mencekam. Lestari menangis tanpa suara, Dika menunduk, dan Bagas menatap lantai dengan mata merah berair. Sementara itu, di dalam diri Pak Mahmud,
Muncul dua perasaan yang saling bertarung, amarah yang membakar dan rasa malu yang menusuk dada. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi kedamaian di rumah itu. Malamnya, suasana rumah seperti kuburan. Tak ada suara, tak ada cahaya selain lampu minyak di ruang tengah. Lestari duduk memeluk lutut di sudut kamar, sementara Bagas duduk di luar, matanya kosong. Pak Mahmud berdiri di beranda, menatap kebun karet yang gelap. Angin malam membawa aroma tanah dan suara jangkrik, tapi bagi mereka, semua itu hanya mempertebal kesunyian. Di dada Pak Mahmud, ada keputusan yang mulai terbentuk. Ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Kau sudah mempermalukan darahku, Dika. Tidak akan aku biarkan aib ini hidup." Lalu, ia masuk ke rumah dan menatap anaknya yang masih duduk terpuruk. "Bagas," katanya lirih tapi tegas. "Kadang, untuk menjaga kehormatan, lelaki harus melakukan hal yang tak ingin ia lakukan." Bagas menoleh pelan. Matanya basah, tapi di dalamnya ada api yang sama. Api yang akan menuntun mereka berdua pada jalan berdarah yang tak bisa lagi mereka putar balik. Malam turun pelan di desa Sungai Penuh. Langit menggantung berat, awan menutup bintang, dan udara dingin dari pegunungan Kerinci menyusup melalui celah dinding kayu. Di dalam rumah keluarga Bagas, ketegangan menebal seperti kabut. Sejak sore, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, mengingatkan waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Pak Mahmud duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, menatap kosong ke arah lampu minyak. Asap rokoknya mengepul, perlahan membentuk bayangan samar di udara. Wajahnya tampak keras dan gelap. Di benaknya, satu kalimat berulang tanpa henti. Kehormatan keluarga tidak bisa dibeli dengan air mata. Di kamar sebelah, Bagas terduduk di lantai. Wajahnya sembab, matanya merah. Ia baru saja berdebat dengan Lestari, tapi yang tersisa hanya diam panjang. "Aku khilaf, Mas," kata Lestari tadi. "Aku menyesal, tapi bagi Bagas, kata maaf sudah tak punya makna." Ia mencintai Lestari sepenuh hati, namun cinta itu kini terasa seperti racun. Pintu kamar terbuka pelan. Pak Mahmud berdiri di ambang, menatap anaknya lama. "Bagas," suaranya berat namun tenang. "Aku tahu kau terluka, tapi lelaki sejati tidak boleh membiarkan aib menodai darahnya." Bagas menunduk, tidak menjawab. "Kau tahu apa yang harus kita lakukan?" lanjut sang ayah. Bagas menatap ayahnya dengan mata kosong. "Apa Bapak mau bilang kita harus membunuhnya?" Pak Mahmud menarik napas panjang. "Aku tidak menyuruhmu membunuh siapapun. Tapi ingat, selama Dika masih hidup, setiap orang di kampung ini bisa menertawakan kita." Kata-kata itu menembus dada Bagas seperti pisau dingin. Ia tahu ayahnya tak main-main. Dalam budaya mereka, nama baik keluarga seringkali lebih berharga daripada nyawa. Ia mencoba berpikir jernih, tapi yang muncul hanya wajah Lestari dan Dika tertawa, berbisik, saling memandang. Dadanya sesak oleh rasa malu dan amarah yang bercampur. Malam makin larut. Di luar, hujan mulai turun deras, memukul genting rumah dan tanah yang berbau lumpur. Dalam cahaya remang lampu Petromax, Pak Mahmud berdiri sambil mengenakan jaket tua. Di tangannya, ia memegang sebatang kayu keras, seolah sudah tahu kemana akan pergi. "Kita harus selesaikan ini malam ini," katanya lirih. Bagas menatap ayahnya lama. "Pak, aku takut." "Takut itu biasa, tapi lebih menakutkan hidup dengan kepala tertunduk seumur hidup." "Tapi kalau polisi tahu," Pak Mahmud menatap tajam. "Tak akan ada yang tahu. Dika akan kami ajak bicara, seolah damai. Setelah itu, semuanya berakhir." Hujan semakin deras. Dua bayangan berjalan di jalan tanah menuju kebun karet. Satu tinggi besar Pak Mahmud, satu lagi lebih muda Bagas. Mereka membawa lampu Petromax kecil, cahayanya bergetar karena angin. Langkah mereka berat, tapi penuh tekad. Sesampainya di tepi kebun, Bagas berhenti. "Bagaimana kalau aku saja yang bicara, Pak?" Pak Mahmud mengangguk. "Baik, tapi jika dia menolak, kau tahu apa yang harus dilakukan." Beberapa menit kemudian, sosok Dika muncul dari arah jalan setapak. Ia mengenakan jaket hitam. Wajahnya tenang, seperti tak ada yang salah. "Bagas," katanya dengan senyum miring, "aku kira kau tak berani datang." Bagas menahan napas. "Aku hanya ingin bicara baik-baik, jangan ganggu Lestari lagi." Dika tertawa kecil. "Kau masih percaya dia milikmu? Dia datang padaku bukan karena aku paksa, tapi karena dia mau. Kau hanya sibuk di kebun." Ucapan itu meledakkan amarah yang disimpan Bagas.
Cukup Dika, aku sudah muak. Ia menerjang ke depan, mendorong Dika hingga terjatuh ke tanah berlumpur. Mereka bergulat, saling memukul, saling menjerit di bawah hujan deras. Daun-daun karet bergoyang, tanah memercik, udara penuh teriakan. Dari balik pohon, Pak Mahmud maju cepat, mengangkat kayu keras di tangannya dan menghantam punggung Dika. Suara benturan terdengar keras, disusul erangan kesakitan. Dika berusaha bangkit, tapi Bagas menahannya, mencekik lehernya dengan kedua tangan gemetar. "Kau sudah hancurkan hidupku," teriaknya. Dika meronta, matanya membelalak, tapi pukulan kedua dari Pak Mahmud menghantam kepalanya. Tubuh Dika lunglai, darah mengalir bercampur air hujan. Sunyi, hanya suara hujan dan napas mereka berdua yang tersisa. Bagas terhuyung, melepaskan cengkeraman. Tubuh Dika tak bergerak. "Pah!" Suaranya bergetar. "Apa yang sudah kita lakukan?" Pak Mahmud menepuk bahunya perlahan. "Yang harus kita lakukan, Nak, demi kehormatan keluarga." Malam itu, kebun karet di Sungai Penuh menjadi saksi bisu atas dosa dua lelaki yang bersekutu dalam kemarahan. Hujan turun tanpa henti, seolah langit pun menangis menyaksikan darah yang menodai tanahnya. Hujan belum reda malam itu. Langit di atas Sungai Penuh benar-benar gelap, hanya sesekali kilat menyambar, memperlihatkan barisan batang karet yang berdiri kaku seperti saksi bisu. Di tengah derasnya hujan, dua bayangan manusia berdiri di atas tanah berlumpur. Bagas dan ayahnya, Pak Mahmud. Di antara mereka tergeletak tubuh Dika. Wajahnya pucat diterpa cahaya Petromax yang bergoyang tertiup angin. Tubuh Dika masih bergerak lemah. Darah mengalir dari pelipis, bercampur dengan air hujan yang mengalir di tanah. Nafasnya tersengal, namun matanya masih terbuka, menatap dua orang itu dengan pandangan kosong bercampur dendam. "Kalian akan menyesal." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Bagas mematung, napasnya berat, tangan dan bajunya berlumur lumpur dan darah. Rasa mual naik ke tenggorokan, tapi ia tak sanggup melepaskan pandangannya dari tubuh yang kini tak berdaya itu. "Pak," suaranya bergetar, Aku tidak ingin sejauh ini." Pak Mahmud berdiri di sampingnya, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Kau pikir harga diri bisa ditebus dengan kata maaf?" Katanya pelan tapi dingin. "Kau tidak akan pernah tenang selama orang ini masih hidup." Ia menunduk, menatap Dika yang kini hanya bisa terbatuk lemah. "Sudah cukup, Nak. Akhiri saja penderitaannya." Bagas menatap ayahnya, matanya membesar. "Tidak, Pak. Aku tidak bisa." Namun, sebelum ia sempat berkata lebih, Pak Mahmud mengangkat kayu yang tadi dipakainya dan menghantam kepala Dika sekali lagi dengan keras. Suara benturan itu menggema di antara batang karet, disusul bunyi kayu jatuh ke tanah. Bagas terlonjak mundur, tubuhnya gemetar. Dika tidak bergerak lagi. Matanya terbuka lebar, membeku dalam tatapan kosong menuju langit yang diselimuti hujan. Di sekitar mereka, hanya suara hujan deras dan hembusan angin malam yang mengiringi keheningan mendadak itu. Pak Mahmud berlutut, memeriksa napas korban. Tak ada lagi denyut. Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Selesai sudah." Namun bagi Bagas, segalanya justru baru dimulai. Ia berlutut di samping tubuh Dika. Matanya panas oleh air mata yang tak bisa ia tahan. "Ya Allah, aku sudah bunuh orang," bisiknya. Pak Mahmud menarik tangan anaknya berdiri. "Dengar, Bagas," suaranya tegas, "malam ini tidak pernah terjadi. Kau paham? Tapi..." "Pak, diam." "Tidak ada tapi." Mahmud menatapnya tajam, matanya menyala dalam kilat cahaya. "Kalau kau buka mulut, bukan hanya kau yang hancur, tapi seluruh keluarga kita." Lalu, dengan tenang, ia mulai menutupi jejak. Ia menyuruh Bagas mengambil cangkul yang disembunyikan di balik semak. Mereka menyeret tubuh Dika ke bawah pohon besar, menggali tanah basah hingga dalamnya cukup menutupi setengah tubuh. Mahmud menyobek jaket korban, membuang dompetnya beberapa meter dari sana agar terlihat seperti korban perampokan. Semua dilakukan dengan ketenangan menyeramkan, seolah ia sudah sering melakukannya. Hujan makin deras, lumpur menutupi sepatu mereka. Di udara tercium bau tajam antara getah karet dan darah manusia, bau yang kelak tidak akan pernah hilang dari ingatan Bagas. Setelah semuanya selesai, Pak Mahmud berdiri menatap hasil pekerjaan mereka. Ia menarik napas panjang lalu berkata, "Ingat, Nak, mulai malam ini Dika sudah hilang dari dunia dan rahasia ini ikut terkubur bersamanya."
Bagas mengangguk lemah. Di wajahnya jelas tergambar ketakutan bercampur kebingungan. Bagaimana kalau ada yang menemukan, Pak? Tidak akan. Tak ada yang berani masuk kebun malam-malam begini. Hujan akan menghapus semuanya. Pak Mahmud menatap langit. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tak bergeming. Biar langit sendiri yang jadi saksi. Kami tak bunuh orang tak berdosa. Kami hanya menjaga kehormatan keluarga. Bagas menunduk. Di dalam dirinya, suara hati berteriak keras. Keadilan macam apa yang dibayar dengan darah? Tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengikuti ayahnya berjalan pulang, meninggalkan jejak kaki di lumpur yang perlahan hilang tersapu air hujan. Malam itu, kebun karet di sungai penuh, menelan satu nyawa dan menyimpan satu rahasia. Dan seperti yang sering dikatakan orang tua di kampung itu, setiap rahasia yang ditanam di tanah akan tumbuh menjadi bayangan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Bagas tahu, mulai malam itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hujan deras malam itu akhirnya berhenti menjelang subuh. Udara di desa Sungai Penuh terasa dingin menusuk tulang. Embun menggantung di ujung daun, dan bau tanah basah memenuhi udara. Di rumah kayu sederhana keluarga Bagas, suasana tampak hening, terlalu hening untuk rumah yang baru saja menjadi tempat kembali dua orang yang membawa beban berdarah. Bagas duduk di sudut kamar, matanya kosong, tangannya masih gemetar. Ia menatap bajunya yang kotor, bercampur lumpur dan noda gelap yang tidak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Dika muncul, matanya yang terbuka, suaranya yang lemah sebelum mati. Di dapur, Pak Mahmud duduk dengan wajah dingin. Ia menyalakan rokok kretek, menghembuskan asap pelan. Di hadapannya, secangkir kopi hitam masih mengepulkan uap. Tak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya lelah dan ketegangan yang disembunyikan rapat-rapat. Sudah kubilang, ucapnya datar tanpa menatap anaknya. Jangan terlalu dipikir, semua sudah selesai. Bagas tidak menjawab, ia hanya menatap ke lantai, lalu perlahan berkata, Pak, kita sudah membunuh orang. Bagaimana kalau polisi tahu? Mahmud menghela napas panjang. Kau dengar aku baik-baik, tak ada yang tahu. Hujan malam itu sudah menghapus semua jejak. Dan kalaupun ada yang curiga, kita bilang Dika pergi. Dia memang sering keluar kota kan? Bagas menelan ludah. Logika ayahnya masuk akal, tapi suara hatinya menolak. Ia tahu kejahatan sebesar itu tidak akan hilang hanya dengan hujan. Ada sesuatu yang terasa salah, seperti beban yang menekan dadanya setiap kali ia bernapas. Sementara itu, Lestari duduk di beranda. Wajahnya pucat. Ia tahu Dika tak akan datang lagi, dan entah kenapa perasaannya campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga kelegaan. Ia tak tahu apa yang telah dilakukan suaminya dan mertua malam itu. Namun dari tatapan mata mereka, ia bisa menebak sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika Bagas keluar dari kamar, Lestari mencoba berbicara. Suaranya bergetar, Mas. Dika kemana? Bagas menatap istrinya lama. Matanya tajam tapi kosong. Jangan tanya apa-apa, Tari. Mulai sekarang, nama itu jangan disebut lagi. Tapi, cukup, bentaknya keras. Lestari terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari berlalu, hidup di desa kembali seperti biasa. Warga mulai bertanya-tanya karena Dika tidak terlihat lagi. Katanya dia ke Padang, ucap seseorang di warung kopi. Tapi motornya masih di rumah. Desas-desus mulai menyebar, seperti asap dari tungku yang tak tertutup rapat. Di satu sisi, Pak Mahmud tetap tenang menghadapi setiap pertanyaan. Ia bahkan sengaja datang ke warung setiap pagi, bercanda dengan warga seperti tak ada apa-apa. Anak muda itu memang suka pergi mendadak, katanya ringan sambil menyeruput kopi. Tapi di matanya, ada kilatan tajam setiap kali nama Dika disebut. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Seminggu setelah kejadian, seorang anak gembala menemukan sesuatu di kebun karet belakang desa. Seekor anjing kampung menggonggong keras sambil mencakar tanah di bawah pohon besar. Ketika warga mendekat, mereka mencium bau busuk menusuk hidung. Bau yang tak salah lagi. Bau mayat. Kabar menyebar cepat. Polisi datang, garis kuning dipasang di sekitar lokasi. Warga berkerumun, berbisik-bisik, mencoba menebak siapa korban itu. Tak lama kemudian, dari pakaian yang tersisa, seseorang mengenali. Ini, Dika. Berita itu menyebar seperti petir di siang bolong. Rumah keluarga Bagas langsung menjadi perhatian. Warga berbisik-bisik setiap kali mereka lewat. Bagas menunduk setiap kali melintasi jalan.
Pak Mahmud berusaha tetap tenang, tapi wajahnya mulai kehilangan warna. Sore harinya, 2 polisi datang ke rumah mereka. "Selamat sore Pak Mahmud, kami ingin bertanya sedikit soal almarhum Dika," kata salah satu dengan nada sopan tapi tegas. Bagas yang duduk di ruang tamu langsung pucat. Mahmud mencoba tersenyum. "Tentu Pak, tapi saya tidak tahu banyak. Kami sudah lama tidak bertemu Dika." Polisi mencatat, matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik keduanya. "Baik, tapi tolong jangan kemana-mana dulu ya Pak. Kami akan kembali setelah hasil otopsi keluar." Setelah polisi pergi, suasana rumah itu kembali membeku. Hanya suara angin sore yang masuk lewat jendela terbuka. Bagas akhirnya bersuara pelan, "Pak, kita ketahuan." Pak Mahmud tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat langit mulai gelap lagi seolah hujan akan turun. "Hujan," gumamnya pelan. "Tapi kali ini, hujan takkan bisa mencuci dosa kita lagi." Pagi itu, udara di desa Sungai Penuh terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih bergelayut di antara batang-batang karet ketika suara sirene mobil polisi memecah kesunyian. Warga berdatangan, berdiri di pinggir jalan tanah yang becek, menatap iring-iringan kendaraan yang berhenti tepat di depan rumah kayu keluarga Bagas. "Ini rumah Pak Mahmud?" tanya salah satu petugas dengan suara tegas. Pak Mahmud yang sedang duduk di teras menatap datar. "Iya, betul Pak, ada apa?" Polisi memperlihatkan surat di tangannya. "Kami mendapat laporan bahwa almarhum Dika terakhir kali terlihat di sekitar rumah ini. Kami perlu menanyakan beberapa hal." Wajah Bagas memucat. Ia yang tadi berada di dapur langsung terpaku di tempat, jantungnya berdegup kencang. Lestari yang baru keluar dari kamar menggenggam erat ujung bajunya, berusaha menahan gemetar. Di dalam rumah, suasana berubah tegang. Seorang polisi muda mencatat setiap jawaban yang keluar dari mulut Mahmud dan Bagas. "Kapan terakhir kali Bapak bertemu korban?" "Mungkin 2 minggu lalu," jawab Mahmud tenang. "Dia sempat mampir ke rumah, tapi cuma sebentar." "Ngapain kesini?" "Hanya menanyakan harga getah karet. Katanya mau beli dalam jumlah besar." Polisi mencatat cepat, matanya menyapu seluruh ruangan. Tak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal: sepasang sepatu karet di dekat pintu, masih berlumur tanah kering, seolah baru saja dipakai di kebun. Petugas menatap sepatu itu lama sebelum beralih ke arah Bagas. "Kalau Anda sendiri, Tuan Bagas?" Bagas menelan ludah. Saya tidak tahu Pak. Saya di kebun saat itu." "Sendirian?" "Iya." Suasana hening sesaat. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan detik jam dinding yang terdengar. Polisi lalu menutup buku catatannya. "Baik, Pak Mahmud, Pak Bagas. Untuk sementara jangan kemana-mana dulu, ya. Kami akan kembali setelah pemeriksaan forensik selesai." Begitu polisi keluar, Lestari langsung menatap suaminya dengan wajah cemas. "Mas, aku takut." Bagas menatapnya dingin. "Takut sekarang tidak ada gunanya, Tari." Air mata Lestari jatuh. "Mas, aku tidak tahan. Setiap malam aku lihat wajahnya Dika. Dia datang dalam mimpi, penuh darah." Bagas menggertakkan giginya, berusaha menahan amarah. "Cukup, jangan sebut namanya lagi." Dari kursi rotan, Pak Mahmud memperhatikan mereka tanpa berkata. Tapi di matanya tampak jelas kegelisahan yang mulai merayap. Ia tahu, cepat atau lambat polisi akan menemukan sesuatu. Ia tak bodoh, tanah di kebun itu lembek, dan meskipun mereka sudah mencoba menutupinya rapat, hujan deras bisa membuat segalanya terungkap. Siang itu, 2 petugas kembali datang membawa kabar yang mengguncang. "Pak Mahmud," ucap Inspektur Bagus, pemimpin penyelidikan, "kami menemukan sidik sepatu di sekitar lokasi jenazah. Pola dan ukurannya sama persis dengan sepatu yang ada di depan rumah Bapak." Wajah Mahmud menegang. "Itu kebetulan Pak, semua petani di sini pakai sepatu seperti itu." Bagus tersenyum tipis. "Benar, tapi hanya sepatu ini yang kami temukan di dekat tubuh korban, lengkap dengan jejak arah pulang ke desa." Bagas hampir tak bisa bernapas. Ia menatap ayahnya, berharap Mahmud bisa bicara sesuatu, tapi lelaki tua itu justru diam. Dalam diamnya, hanya terdengar bunyi rokok yang menyala. "Kami juga menemukan serpihan kayu di kepala korban," lanjut Bagus. "Dan dari hasil lab, jenis kayunya sama dengan batang kayu di rumah Bapak. Mungkin Bapak ingin menjelaskan?" Mahmud menatap inspektur itu tajam. "Saya tidak tahu apa-apa. Banyak kayu di sini. Bapak terlalu cepat menuduh." Bagus tersenyum lagi. "Mungkin Pak,
Tapi bukti tidak bisa berbohong. Setelah polisi pergi, Bagas langsung menjatuhkan diri ke lantai. "Pak," mereka tahu. Mahmud menatapnya dingin. "Tenang. Selama kita diam, mereka tidak bisa buktikan apapun. Ingat itu." Namun malamnya, ketenangan itu sirna. Polisi mulai menyebar di sekitar kebun. Cahaya senter terlihat dari jauh. Suara anjing pelacak terdengar sayup. Lestari melihatnya dari jendela. Tubuhnya bergetar hebat. "Mas, mereka ke kebun. Mereka akan tahu." Bagas hanya duduk terdiam, wajahnya pucat pasi. "Aku tahu, Tari. Aku tahu." Tak lama kemudian, terdengar ketukan keras di pintu. "Polisi, buka pintu." Suara itu menggelegar menembus malam. Bagas menatap ayahnya untuk pertama kalinya. Wajah Mahmud tampak takut. "Pak, kita harus apa?" Mahmud berdiri. Suaranya bergetar. Kita sudah tak bisa mundur lagi, Nak." Dan ketika pintu itu akhirnya terbuka, sinar lampu senter menerpa wajah mereka. Dua generasi lelaki berdiri kaku di ruang tengah. Di bawah cahaya yang menelanjangi segala ruang interogasi di Polsek Sungai Penuh tampak suram pagi itu. Dindingnya berwarna abu-abu pudar. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Di tengah ruangan, hanya ada satu meja kayu panjang dan dua kursi logam. Lampu neon menggantung di atas kepala, memantulkan cahaya putih yang menusuk mata. Di kursi sebelah kiri, Bagas duduk dengan wajah tertunduk, tangannya gemetar. Di seberangnya, Inspektur Bagus, lelaki paruh baya dengan wajah tenang tapi tatapan tajam seperti pisau. "Baik Bagas." Suara Bagus datar namun penuh tekanan. "Kau tahu kenapa kami panggil ke sini?" Bagas menelan ludah, matanya menatap meja kosong. "Tentang Dika." "Pak, betul." Bagus membuka berkas di hadapannya. "Kami sudah dapat hasil forensik. Ada bekas hantaman benda tumpul di kepala korban. Juga jejak sepatu yang cocok dengan punyamu." Bagas membeku. Jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya tidak membunuhnya, Pak." Bagus mengangguk perlahan, menatap Bagas dalam. "Baik, kalau begitu, siapa yang melakukannya?" Pertanyaan itu menghantam seperti palu godam. Bagas membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dalam kepalanya terngiang suara ayahnya malam itu. Rahasia ini ikut terkubur bersama Dika. Bagus mencondongkan tubuh ke depan. "Kau tahu Bagas, aku sudah lama menangani kasus seperti ini. Orang yang bersalah biasanya tidak marah. Mereka justru diam seperti kau sekarang." Bagas menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin keluarga saya tidak dipermalukan. "Jadi, kau memang tahu apa yang terjadi?" Bagas terdiam. Inspektur itu mengetuk meja pelan dengan ujung penanya. "Begini Bagas, kami tidak butuh pengakuan yang panjang. Hanya kebenaran. Siapa yang memukul Dika pertama kali?" Keheningan menggantung di udara. Detik jam di dinding terdengar seperti dentuman keras di telinga Bagas. Setelah beberapa saat, suaranya pecah lirih. "Bukan saya, Pak. Ayah saya." Bagus berhenti menulis. "Pak Mahmud?" Bagas mengangguk pelan, air matanya menetes. "Saya hanya ikut. Saya tidak bermaksud membunuh. Saya marah, Pak. Tapi saya tidak ingin dia mati." Bagus menatapnya lama, lalu bersandar di kursi. Kemarahan sering kali lebih mematikan daripada niat, Nak. Ia berdiri dan memberi isyarat pada petugas di luar. "Panggil Pak Mahmud." Beberapa menit kemudian, Pak Mahmud dibawa masuk. Wajahnya tetap tegas, tapi sorot matanya menunjukkan kelelahan. Ia duduk tanpa bicara. Bagus membuka catatan. "Pak Mahmud, anak Anda sudah bicara. Katanya, Anda yang memukul korban hingga tewas." Mahmud mengangkat kepalanya perlahan. "Saya hanya ingin melindungi anak saya, Pak. Lelaki itu mempermalukan keluarga kami." "Melindungi?" Bagus menaikkan alis. "Dengan membunuh?" Mahmud tidak menjawab. Ia hanya menatap Bagus dengan tatapan keras. "Pak Mahmud," lanjut sang inspektur, "apakah Anda sadar tindakan Anda tidak hanya menghancurkan hidup Dika, tapi juga masa depan anak Anda sendiri?" Mahmud menarik napas panjang. "Saya tahu, tapi kalau waktu bisa diulang, saya akan tetap melakukan hal yang sama." Ucapan itu membuat ruangan hening. Bagus menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Pak, dalam dunia ini tidak ada kehormatan yang lahir dari darah." Di balik kaca satu arah, Lestari menatap adegan itu dengan wajah basah air mata.
Polisi wanita yang menemaninya berusaha menenangkan, tapi tangisnya tak terbendung. Itu salahku. Isaknya lirih. Kalau saja aku tidak. Kalau saja aku jujur sejak awal. Sementara di dalam ruangan, Bagas mulai menangis diam-diam. Ia menatap ayahnya yang duduk di seberang, berusaha mencari harapan di wajah yang dulu ia hormati. Pak, aku minta maaf. Mahmud menatap anaknya dengan lembut untuk pertama kali sejak malam berdarah itu. Bukan kau yang salah, nak. Aku yang terlalu buta oleh amarah. Bagus menutup berkas dan berdiri. Kalian berdua akan kami tahan malam ini. Proses hukum akan berjalan. Mahmud mengangguk pelan. Saya siap, Pak. Bagas memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. Ketika mereka dibawa keluar dari ruangan, hujan kembali turun di luar kantor polisi. Petir menyambar jauh di pegunungan. Lestari berlari keluar, menatap mobil tahanan yang membawa suaminya. Bagas! Teriaknya. Bagas menoleh dari balik jeruji, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Jaga dirimu, Tari. Maafkan aku. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan halaman kantor polisi. Lestari berdiri di bawah hujan, tubuhnya gemetar, mata menatap kosong ke langit yang kelabu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar. Satu dosa bisa menumbuhkan 1000 penderitaan. Hujan masih turun di luar polsek Sungai Penuh ketika malam mulai merayap. Di dalam sel tahanan kecil berjeruji besi, Pak Mahmud duduk bersandar di dinding, wajahnya menua dalam sekejap. Di sebelahnya, Bagas terdiam memeluk lutut, menatap lantai dingin tanpa arah. Tidak ada kata yang keluar di antara mereka, hanya suara air menetes dari atap dan gelegar petir yang sesekali menggetarkan jendela kecil di atas kepala. Ketenangan palsu itu terpecah ketika Inspektur Bagus masuk ke ruang interogasi di seberang sel, membawa map tebal berisi hasil penyelidikan terbaru. Ia menatap ke arah Mahmud dan berkata pelan, Pak Mahmud, sepertinya Bapak belum bercerita semuanya. Mahmud mengangkat wajahnya perlahan. Apa maksud Anda, Pak? Bagus membuka map, mengeluarkan beberapa lembar foto lama yang sudah kekuningan. Kami menemukan sesuatu dari arsip lama desa, tentang Bapak dan Dika. Bagas menoleh cepat, wajahnya bingung. Dika? Maksudnya? Bagus menatapnya tajam. Dika bukan hanya orang luar yang datang ke desa kalian, Bagas. Menurut catatan kelahiran di kantor desa, dia adalah anak kandung dari Pak Mahmud. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah membeku. Bagas terdiam, matanya melebar. Apa? Apa maksud Bapak? Bagus menggeser foto ke depan jeruji. Lihat ini. Foto lama tahun 1992. Seorang perempuan bernama Rukiah. Sebelum menikah, dia pernah bekerja di kebun milik keluarga Mahmud. Dika adalah anak dari hubungan itu. Mahmud menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Cukup, Pak Bagus. Suaranya serak. Tidak, Pak Mahmud, tegas Bagus. Kebenaran harus keluar. Dika bukan hanya selingkuhan menantu Anda. Dia juga anak yang lahir dari kesalahan masa muda Anda sendiri. Bagas mundur perlahan, menatap ayahnya dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan antara marah, kecewa, dan jijik. Pak, jadi dia adik kandungku? Mahmud tak menjawab. Air matanya jatuh diam-diam. Bagus melanjutkan. Kami juga menemukan kesaksian dari warga lama bahwa Bapak pernah membantu Rukiah pindah ke desa sebelah ketika hamil. Waktu itu, Bapak takut aib itu terbongkar. Dan sekarang, ironisnya, Bapak sendiri yang membunuh darah daging Bapak. Mahmud menunduk, bahunya berguncang. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua terjadi begitu cepat. Bagas memukul tembok jeruji. Cepat? Cepat, Pak. Kita bunuh orang yang ternyata keluarga kita sendiri. Suaranya pecah di antara tangis dan kemarahan. Bagus memandangi keduanya dengan tatapan iba. Kebenaran kadang datang terlambat, tapi tidak pernah hilang. Dan sekarang, semuanya sudah di hadapan kita. Setelah interogasi malam itu, kabar tentang rahasia kelam keluarga Mahmud menyebar cepat di seluruh desa. Warga yang dulu menghormatinya kini berbisik-bisik di setiap sudut warung kopi. Jadi Dika itu anaknya sendiri, ya? Kata seorang bapak dengan nada tak percaya. Astaga, dunia sudah gila. Sementara itu, Lestari dipanggil kembali ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka hubungan terlarangnya dengan Dika ternyata lebih gelap dari yang ia kira. Ketika Inspektur Bagus menyampaikan fakta bahwa Dika adalah anak kandung Mahmud, Lestari hampir pingsan. Ya Allah, aku
Aku tidak tahu, Pak, isaknya. Kalau aku tahu, aku tidak akan. Aku tidak akan. Bagus menatapnya lembut. Nyonya Lestari, tidak ada gunanya menyalahkan diri sekarang. Tapi kau harus jujur, agar semua jelas. Lestari menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Aku hanya perempuan bodoh yang mencari perhatian. Dika membuatku merasa hidup, tapi aku tidak tahu ia membawa dosa sebesar ini. Di ruang tahanan, Bagas duduk terdiam sepanjang malam. Setiap kali menatap ayahnya, rasa sakit di dadanya semakin dalam. Pak, kenapa tidak jujur sejak dulu? Tanyanya lirih. Mahmud menatap lantai. Aku takut, Nak. Aku pikir, kalau rahasia itu terkubur, semua akan aman. Tapi ternyata, dosa itu seperti akar pohon karet semakin ditanam. Semakin dalam menghujam, Bagas menunduk, matanya berkaca-kaca. Kita bukan hanya kehilangan nama baik, Pak. Kita kehilangan manusia yang seharusnya kita lindungi. Di luar, hujan masih turun perlahan. Lampu di koridor kantor polisi berkelap-kelip, memantulkan bayangan dua sosok ayah dan anak yang kini sama-sama terjebak dalam penyesalan. Inspektur Bagus berdiri di depan jendela, menatap langit yang kelabu dan berbisik, kadang keadilan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menelanjangi kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. Malam itu, di balik jeruji besi, dua generasi lelaki menyadari satu hal. Rahasia yang dijaga atas nama kehormatan justru menjadi kutukan yang menelan seluruh hidup mereka. Pagi itu, langit Sungai Penuh tampak berat. Awan kelabu menggantung di atas gedung pengadilan negeri yang berdiri angkuh di tengah kota kecil itu. Ratusan warga berdesakan di halaman, ingin menyaksikan sidang yang sejak berminggu-minggu menjadi pembicaraan utama. Sidang pembunuhan Dika, yang menjerat Mahmud dan Bagas, ayah dan anak yang kini terbelenggu oleh dosa yang sama. Di dalam ruang sidang, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Deretan kursi kayu penuh dengan wartawan dan warga desa. Di bangku saksi, Lestari duduk dengan wajah pucat, tangannya tak berhenti bergetar. Di depannya, jaksa penuntut membaca berkas dakwaan dengan suara keras, menggema di ruangan besar itu, bahwa terdakwa Mahmud bin Karim, dengan sengaja dan terencana, telah menghilangkan nyawa seorang laki-laki, bernama Dika bin. Terhenti sebentar. Rukiah, yang kemudian diketahui memiliki hubungan darah langsung dengan terdakwa. Suara gemuruh kecil terdengar dari bangku penonton. Beberapa orang saling berbisik, tak percaya dengan kenyataan yang mereka dengar. Bagas menunduk, sementara Mahmud tetap diam. Wajahnya datar, tapi matanya merah menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hakim Supriyanto, lelaki paruh baya dengan rambut mulai memutih, mengetuk palu pelan. Sidang dilanjutkan. Silakan jaksa, hadirkan saksi. Jaksa menatap ke arah Lestari. Saudari Lestari, tolong jelaskan hubungan Anda dengan korban. Suara Lestari nyaris tak terdengar. Saya pernah memiliki hubungan terlarang dengan Dika. Tapi saya tidak tahu kalau dia anak dari ayah mertua saya. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan kipas tua di langit-langit seolah berhenti berputar. Jadi, Anda baru tahu setelah penyelidikan? Tanya jaksa. Iya, Pak. Saya bersumpah. Air mata menetes dari pipinya. Kalau saya tahu sejak awal, saya tidak akan berani. Bagas memejamkan mata. Setiap kata dari istrinya terasa seperti paku yang menghujam dada. Ia ingin marah, tapi apa gunanya? Semua sudah terlanjur hancur. Setelah Lestari turun dari kursi saksi, Inspektur Bagus dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ia menjelaskan kronologi penyelidikan, bukti-bukti yang ditemukan, dan fakta mengejutkan tentang identitas Dika. Yang membuat kasus ini tragis, katanya, bukan hanya pembunuhan itu sendiri, tapi alasan dibaliknya. Mereka membunuh darah dagingnya sendiri tanpa sadar. Hakim mengangguk pelan, lalu menatap ke arah Mahmud. Terdakwa Mahmud, apakah Anda ingin memberikan pernyataan? Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Mahmud berdiri perlahan, tubuhnya tampak ringkih, tapi suaranya ketika berbicara terdengar jelas dan tegas. Saya tidak akan membela diri, Yang Mulia. Saya tahu saya bersalah, tapi izinkan saya bicara, bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai seorang ayah. Ia menatap ke arah Bagas. Saya membunuh karena saya ingin melindungi nama keluarga. Tapi ternyata, yang saya lindungi hanyalah ego saya sendiri. Saya terlalu takut pada malu, sampai saya lupa pada kebenaran. Lalu suaranya mulai serak, bergetar menahan tangis yang sudah lama ia tahan. Dan Tuhan menghukum saya dengan cara yang paling menyakitkan.
Saya membunuh anak saya sendiri. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang di bangku penonton menutup mulut. Ada yang terisak pelan. Lestari menunduk. Bahunya berguncang hebat. Hakim menatap Mahmud dengan mata yang lembut namun berat. Bapak sadar, akibat dari pengakuan ini, Mahmud mengangguk. Saya tidak ingin mati tanpa jujur. Biarlah saya di penjara, tapi jangan biarkan dosa ini ikut membusuk dalam diam. Bagas berdiri tiba-tiba. Yang mulia, saya juga bersalah. Kalau bukan karena saya membiarkan amarah menguasai diri, ayah tidak akan sejauh itu. Hakim mengetuk palu keras. Tenang, terdakwa Bagas. Anda akan mendapat kesempatan bicara nanti. Namun Bagas terus bicara. Air matanya mengalir deras. Saya tidak akan lari lagi, Yang Mulia. Saya ingin dihukum. Saya ingin semua ini selesai. Hakim menatap keduanya lama, lalu berkata pelan. Terkadang, keadilan bukan hanya menghukum, tapi juga membuka jalan bagi penyesalan yang tulus. Sidang dilanjutkan dengan suasana yang penuh emosi. Ketika palu diketukkan untuk menutup persidangan hari itu, hujan di luar mulai turun lagi pelan, tapi terus-menerus. Seolah langit sungai penuh, ikut menangis atas kisah sebuah keluarga yang hancur oleh rahasia yang terlalu lama disembunyikan. Sebelum dibawa keluar ruang sidang, Mahmud menatap ke arah Lestari dan berbisik lirih, "Jaga Bagas, dia masih punya hidup, jangan biarkan dosa ini ikut membunuh kalian." Petugas menggiring mereka keluar. Di luar, kilat menyambar langit dan suara guntur menggema. Semua yang hadir di ruang sidang hari itu tahu, mereka baru saja menyaksikan bukan sekadar pengakuan, tapi penguburan terakhir sebuah kehormatan keluarga yang pernah disanjung. 3 minggu setelah pengakuan mengguncang di ruang sidang, pengadilan Sungai Penuh kembali dipenuhi warga. Mereka datang bukan sekadar ingin tahu, tapi seperti ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Di luar gedung, hujan rintik-rintik turun, membasahi halaman dan menimbulkan genangan kecil. Langit tampak kelabu, seolah ikut menyaksikan akhir dari kisah kelam keluarga Mahmud. Di dalam ruang sidang, suasana lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi bisik-bisik atau sorak. Semua duduk diam, menunggu putusan hakim. Mahmud duduk tegak di kursi terdakwa. Rambutnya kini memutih seluruhnya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan nasibnya. Di sampingnya, Bagas menunduk, jemarinya saling menggenggam erat. Sedangkan di bangku penonton, Lestari hadir mengenakan kerudung hitam, wajahnya sembab karena semalaman menangis. Hakim Suprianto membuka sidang dengan suara berat. Setelah menimbang seluruh bukti, mendengar keterangan saksi, dan mempertimbangkan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan. Seluruh ruangan menahan napas, bahkan jam dinding seolah berhenti berdetak. Terdakwa Mahmud bin Karim dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban bernama Dika bin Rukyah. Sementara terdakwa Bagas bin Mahmud dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena turut membantu dalam tindak kejahatan tersebut. Suara palu hakim menggema 3 kali keras, dalam, dan menutup semua kemungkinan pembelaan. Lestari terisak. Bagas menunduk semakin dalam, sementara Mahmud mengangkat wajahnya ke langit-langit ruangan, menutup mata, dan berbisik lirih, "Alhamdulillah, akhirnya selesai." Usai putusan dibacakan, beberapa wartawan segera mencatat dengan cepat. Salah seorang dari mereka berkata pelan pada temannya, "Jarang sekali kita lihat pembunuh yang justru bersyukur setelah divonis seumur hidup." Namun bagi Mahmud, vonis itu bukan akhir, melainkan awal dari penebusan panjang. Saat digiring keluar oleh petugas, ia menatap Lestari yang berdiri di tepi ruangan. "Nak," panggilnya pelan. Lestari menoleh, air mata menetes lagi. "Maafkan aku, maafkan dosa yang membuat hidup kalian hancur." Lestari menggigit bibir, suaranya gemetar. "Aku juga salah, Pak, aku yang membuka jalan dosa itu." Mereka saling menatap untuk terakhir kalinya, sebelum petugas menggiring Mahmud pergi menuju mobil tahanan. Beberapa hari kemudian, penjara kelas 2 Sungai Penuh menjadi rumah baru bagi Mahmud. Setiap pagi, ia duduk di tepi jendela kecil di dalam sel, membaca Al-Quran dengan suara lirih. Para sipir menyebutnya tahanan yang paling tenang. Ia jarang bicara, tapi setiap kali ada napi lain bertengkar, Mahmud selalu menjadi penengah dengan kata-kata lembut. Sementara itu, Bagas ditempatkan di blok terpisah. Hari-harinya penuh dengan penyesalan. Ia sering menulis surat untuk ibunya yang sudah almarhum.
menceritakan betapa hancurnya hidup mereka karena satu rahasia yang tak pernah seharusnya disembunyikan. Bu, tulisnya suatu kali, andai waktu bisa diputar, aku akan memilih jujur sejak awal. Aku akan biarkan orang lain menertawakan kami, daripada harus hidup dalam kebohongan yang berubah menjadi darah. Di luar tembok penjara, hidup Lestari tak mudah. Ia menjual rumah warisan keluarga dan pindah ke desa lain, mencoba memulai dari nol. Setiap malam, ia menyalakan lampu kecil di depan rumah, menatap keluar jendela, berharap bisa menghapus bayangan masa lalu yang masih menempel di hatinya. Kadang, anak-anak kecil di kampung barunya bertanya, "Bu Lestari, kenapa ibu sering duduk sendirian di beranda?" Ia tersenyum tipis, karena ibu sedang belajar memaafkan. Beberapa bulan kemudian, Inspektur Bagus datang ke penjara untuk menemui Mahmud. Ia duduk berhadapan dengan lelaki tua itu di ruang kunjungan. "Bagaimana kabar Bapak?" tanyanya. Mahmud tersenyum samar. "Lebih tenang, Pak. Mungkin karena akhirnya saya tidak bersembunyi lagi." Bagus mengangguk pelan. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Kasus ini membuat saya berpikir ulang tentang arti kehormatan." Mahmud menatapnya dalam. "Kehormatan, Nak Bagus, bukan soal nama yang dijaga, tapi tentang keberanian mengakui kesalahan. Dulu saya tidak berani, dan lihatlah harga yang harus saya bayar." Setelah pertemuan itu, Bagus menatap langit di atas penjara, langit yang sama muramnya seperti hari-hari pertama kasus itu muncul. Ia tahu kisah ini akan lama diingat oleh warga Sungai Penuh. Kisah tentang seorang ayah yang membunuh anaknya sendiri, bukan karena benci, tapi karena kebodohan menutupi aib. Sore itu, dari balik jeruji, Mahmud membaca surat dari Bagas. "Pak, aku akan jalani hukuman ini dengan ikhlas. Aku ingin suatu hari keluar dan menanam karet lagi, tapi kali ini dengan tangan yang bersih." Mahmud tersenyum tipis. Air mata menetes di pipinya. "Semoga kau benar-benar bisa hidup jujur, Nak," bisiknya. "Karena kejujuran adalah satu-satunya warisan yang tersisa dari keluarga kita." 8 tahun telah berlalu sejak vonis itu dijatuhkan. Waktu perlahan menghapus jejak hujan darah di Sungai Penuh, tapi tidak pernah benar-benar membersihkan luka di hati mereka yang terlibat. Desa tempat tragedi itu terjadi kini tampak lebih ramai. Banyak rumah baru berdiri, kebun karet kembali hidup, dan anak-anak berlari-lari di jalan tanah yang dulu menjadi saksi pembunuhan Dika. Namun di balik kedamaian itu, masih ada bayangan yang tak sepenuhnya pergi. Lestari kini hidup di pinggir kota Muara Bungo. Ia membuka warung kecil, menjual kopi dan gorengan di depan rumah kayunya yang sederhana. Wajahnya lebih tua, tapi ada ketenangan di matanya. Setiap pagi ia menyapu halaman sambil memandangi jalan, berharap suatu hari ada kabar baik dari Bagas, yang kini sudah menjalani 8 tahun hukuman dari 15 tahun yang dijatuhkan. Suatu siang, seorang lelaki berseragam polisi datang ke warungnya. Lestari hampir menjatuhkan piring ketika melihat wajahnya. "Inspektur Bagus?" serunya pelan. Bagus tersenyum hangat. "Masih ingat saya rupanya, Bu Lestari." Lestari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana kabar Bapak Mahmud dan Bagas?" Bagus duduk di kursi bambu, menatap ke arah sawah di seberang jalan. Sebelum menjawab, "Pak Mahmud meninggal 2 bulan lalu di dalam penjara. Beliau sempat sakit keras, tapi sebelum meninggal, beliau sempat menitipkan sesuatu untuk Ibu." Lestari terpaku. Bagus mengeluarkan amplop kecil berwarna coklat dari sakunya. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sudah bergetar, "Untuk Lestari, agar kau bisa hidup tanpa bayangan masa lalu." Dengan tangan gemetar, Lestari membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat dan sebuah kalung tua dari logam tipis. Surat itu ditulis dengan tulisan Mahmud yang samar-samar. "Nak Lestari, aku tahu kata maaf tidak cukup menebus semua dosa, tapi aku ingin kau tahu, aku meninggal dengan hati yang sudah memaafkanmu. Jangan biarkan rasa bersalah memenjarakanmu seperti aku. Tolong, kalau Bagas nanti bebas, tuntun dia untuk hidup jujur dan sederhana, karena itu satu-satunya hal baik yang masih bisa kita wariskan." Mahmud, air mata menetes membasahi kertas itu. Lestari memeluk surat itu di dadanya lama sekali. Bagus menunduk hormat, lalu berkata pelan, "Saya juga punya kabar baik, Bu. Bagas akan bebas bersyarat tahun depan. Ia berkelakuan sangat baik di penjara. Banyak napi lain yang menganggapnya seperti kakak sendiri." Lestari tersenyum, tapi senyum itu penuh air mata. "Terima kasih, Pak. Setidaknya masih ada harapan."
1 tahun kemudian, pagi yang cerah menyambut hari kebebasan Bagas. Ia keluar dari gerbang penjara dengan tas kecil di tangan dan wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Di luar, Lestari sudah menunggunya. Mereka saling menatap tanpa kata. Tak ada pelukan besar, tak ada air mata berlebihan, hanya dua manusia yang sama-sama lelah oleh masa lalu, tapi siap memulai hidup baru. "Bagas," kata Lestari pelan, "ayahmu meninggalkan pesan untukmu." Katanya, "Jangan terus menanam pohon di tanah yang sudah penuh darah. Mulailah di tempat baru." Bagas mengangguk. "Aku mengerti, Bu. Aku ingin menanam di tanah yang bersih seperti hati yang baru." Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke desa kecil di pinggiran Jambi. Bagas bekerja sebagai buruh kebun karet, sementara Lestari mengajar mengaji anak-anak. Warga desa baru mereka tidak tahu masa lalu mereka, dan itu membuat kehidupan terasa ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Setiap sore, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan karet, Bagas sering duduk di bawah pohon besar, menatap langit jingga, dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin lupa pada dosa, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam bayangannya. Biarlah masa lalu menjadi pengingat, bukan belenggu." Sementara itu, di rumah, Lestari menggantung kalung peninggalan Mahmud di dinding dekat foto tua keluarga. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lirih, "Pak, mungkin inilah yang kau maksud dengan hidup tanpa bayangan. Kami belajar berdiri, bukan untuk melupakan, tapi untuk memaafkan." Suatu sore, Inspektur Bagus datang berkunjung. Ia duduk bersama mereka di teras, menikmati secangkir kopi hangat. "Kadang," katanya pelan, "keadilan bukan soal siapa yang dipenjara, tapi siapa yang berani berubah." Bagas menatapnya dan tersenyum. "Benar, Pak. Keadilan sejati adalah saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri." Langit sore itu berwarna emas. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun karet yang berbisik lembut. Tidak ada lagi jeritan. Tidak ada lagi amarah, hanya kedamaian yang akhirnya datang setelah badai panjang. Senja terakhir di desa kecil itu terasa hangat. Cahaya matahari menyelinap di antara batang-batang karet, memantulkan kilau lembut di permukaan daun yang masih basah oleh embun sore. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema dari surau tua di tepi jalan, mengiringi langkah pelan Bagas yang baru pulang dari kebun. Di pundaknya tergantung ember berisi getah karet, di wajahnya ada lelah yang menenangkan, lelah dari kerja jujur, bukan dari rasa bersalah. Sudah 2 tahun sejak ia bebas dari penjara. Hidupnya kini sederhana, tapi penuh arti. Ia dan Lestari menempati rumah kecil berdinding papan, dengan halaman dipenuhi bunga kertas yang ditanam Lestari sendiri. Di teras rumah itu, mereka sering duduk bersama, menikmati teh hangat, berbicara tentang hal-hal ringan, tentang harga getah, tentang anak-anak yang belajar mengaji, atau tentang masa depan yang kini tidak lagi menakutkan. Malam itu, setelah syalat, Lestari memandangi kalung peninggalan Mahmud yang tergantung di dinding. Lampu minyak berayun pelan, menciptakan bayangan lembut di dinding bambu. "Kau tahu, Bagas," katanya pelan, "setiap kali aku melihat kalung ini, aku teringat betapa mahalnya harga sebuah rahasia." Bagas tersenyum tipis. "Ayah tidak jahat, Bu. Hanya terlalu takut kehilangan harga diri. Tapi justru ketakutan itu yang membuat semua hancur." Lestari mengangguk pelan. Manusia memang sering menukar kebenaran dengan kehormatan. Padahal, kehormatan sejati datang dari keberanian untuk jujur. Mereka terdiam lama. Di luar, suara jangkrik berirama seperti doa malam. Bagas memejamkan mata, mengingat kembali wajah ayahnya di ruang sidang ketika berkata, "Kehormatan bukan tentang nama yang dijaga, tapi tentang keberanian mengakui kesalahan." Kalimat itu terus membekas di hati Bagas. Ia tahu, meski ayahnya mati di penjara, ruhnya telah tenang karena akhirnya bisa jujur. Beberapa bulan kemudian, Inspektur Bagus kembali datang ke desa itu. Kini rambutnya mulai beruban, tapi tatapannya masih hangat seperti dulu. Ia datang bukan untuk menyelidiki, melainkan untuk bersilaturahmi. "Saya ingin melihat bagaimana hidup kalian sekarang," katanya sambil tersenyum. Lestari menyuguhkan kopi dan pisang goreng, sementara Bagas duduk di kursi bambu di beranda. "Kami hidup sederhana saja, Pak," ujarnya. "Tapi rasanya jauh lebih damai dari dulu." Bagus menatapnya dalam. "Saya sering menceritakan kisah keluarga kalian kepada anak-anak muda di Akademi Kepolisian. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap kebohongan, sekecil apapun, bisa tumbuh menjadi bencana." Bagas terdiam, lalu berkata pelan,
Kalau saya boleh menambahkan, Pak, keadilan itu tidak selalu datang lewat hukuman. Kadang, keadilan datang lewat penyesalan yang membuat kita berubah. Bagus tersenyum, menepuk bahu Bagas. Kau benar. Dan mungkin, itulah sebabnya aku tak pernah melupakan kasus kalian. Sore itu, mereka bertiga duduk lama di teras, menikmati angin lembut dan suara anak-anak yang mengaji di surau. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, meninggalkan langit jingga keemasan. Sebelum pulang, Bagus berdiri dan menatap ke arah langit. Semoga arwah Pak Mahmud diterima dengan tenang. Ia memang jatuh dalam dosa besar, tapi juga telah menebusnya dengan kejujuran di akhir hidup. Lestari mengangguk sambil mengusap air mata yang nyaris jatuh. Saya percaya Allah lebih memandang niat dan penyesalan daripada kesempurnaan manusia. Waktu berlalu, musim berganti. Pohon-pohon karet yang dulu baru ditanam oleh Bagas kini tumbuh tinggi, meneduhkan jalan setapak menuju rumah kecil mereka. Di setiap batang pohon itu, Bagas menulis satu kata kecil dengan pisau sadap, ikhlas. Ia berkata pada Lestari, "Setiap kali aku menyadap pohon ini, aku ingin mengingat bahwa hidup juga harus ditoreh dengan keikhlasan." Meski sakit di awal, Lestari tersenyum lembut. "Kau sudah jadi lelaki seperti ayahmu dulu, Bagas, tapi dengan hati yang lebih bersih." Bagas menatap langit senja, matanya berkilat terkena sinar terakhir matahari. "Aku hanya ingin memastikan, Bu, bahwa kesalahan keluarga kita berhenti di generasiku." Di kejauhan, suara adzan Isya berkumandang. Mereka berjalan menuju surau kecil di ujung jalan tanah. Langkah mereka perlahan, tapi pasti seperti hidup yang akhirnya menemukan ritmenya kembali. Di bawah langit malam sungai penuh, cerita panjang tentang darah, rahasia, dan penyesalan itu akhirnya menemukan ujungnya. Tidak dengan kebahagiaan yang gemerlap, tapi dengan kedamaian yang tulus. Karena pada akhirnya, keadilan bukan sekadar menghukum yang bersalah, tetapi memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar menjadi benar. Dan bagi Bagas, Lestari, dan arwah Mahmud yang kini beristirahat dalam damai, itulah bentuk keadilan yang paling manusiawi.